Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Safwan Afli dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 1909132. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas akhir dari mata kuliah Geomekanik. Oke. Oke ya, sudah terlihat. Dari sini ada PowerPoint tugas akhir dari Geomekanik. Nah, ini adalah gambar karakter utama dan organisasi WDF atau World Defense Forces yang ada di game yang akan saya rancang buat ini. Dan untuk yang pertama, pada gambar ini, physical calculation yang ada berjalan seperti pada umumnya. Misalnya ada gaya gravitasi, ada mesin tempur, jet tempur, burung, dan lain sebagainya. Untuk penambahan karakter dari mitologi atau sihir, kemungkinan hanya ada pada kasus naga saja. Karena naga datang dari dimensi lain bersama dengan meteor yang menghantam bumi pada cerita yang saya buat. Untuk field-nya sendiri, kita lihat tidak ada barang, atau mungkin ada yang bisa diinteraksikan. Tapi pada dasarnya hanya daerah kosong, dan ini kita langsung bertarung dengan karakter musuh atau bos yang akan kita hadapi. Ini adalah karakter utama kita, Renti Ardianto, yang merupakan expert berkekuatan energi supernatural yang bisa mengendalikan atau menguasai kekuatan supernatural dari karakter-karakter lain juga. Kemudian ada supporting karakter utama, Yomina Himeragi. Kemudian ada ketua dari WDF sendiri yang bermarkas di London, yang bernama Mr. Wellington. Dan ini merupakan contoh penggambaran karakter pasukan WDF. Pasukan WDF ini menggunakan senjata seperti tentara pada umumnya, cuman pada era 2025 sampai 2030 ini kemungkinan mereka lebih canggih seperti gun dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya konsepnya sedikit mirip dengan era kita di bumi saat ini. Kemudian untuk slide yang kedua ada pemimpin tiap sektor yang tadi dari 4 bos, karena kan sektor terbagi 4. Ini merupakan George Washington, sang penguasa ruang waktu, kekuatan supernaturalnya. Kemudian ada Horus dari Blazing Desert, yang menguasai kekuatan matahari. Ada Stalinium dari The Force atau Blizzard Frost Soviet, yang menguasai penjara es. Dan yang terakhir ada pimpinan sektor 4 East Asia of Light, yaitu Yoshitsune Amaterasu, yang memiliki kekuatan senjata cahaya, atau lebih tepatnya pedang cahaya. Kemudian ini berikut adalah contoh penggambaran karakter pasukan dari tiap sektor yang berbeda. Seperti di Egyptian, dia memiliki gaya masyarakat Timur Tengah atau Mesir, dan basically kekuatannya adalah matahari. Kemudian UNAS atau United Nation American yang berpasukan seperti tentara Amerika pada dunia kita, cuman lebih modern, dan mereka biasa ditempatkan di zona-zona dimensi tertentu dan langsung digunakan oleh sang pemimpin George William untuk menyerang daerah lain secara strategis. Ada contoh karakter esper biasa atau reguler yang bakal kita lawan.
kemudian ada pasukan dari Blazing Frost yang merupakan notabene daerah dingin, memiliki keahlian khusus dalam Arctic Warfare. Dan yang terakhir, ada pasukan Jepang atau Cina yang biasa menggunakan gladiator dan senjata sebagai kekuatan dasar mereka. Kemudian ada gambaran musuh atau bahkan troops kita yang bisa kita gunakan sebagai karakter yang berasal dari unit mekanis seperti fighter jet atau jet tempur, drone, kapal perang utama, maupun tank, robot-robot tank otomatis. Karena ini merupakan setting latar era yang lebih modern dari sekarang, sekitar 2025, maka semua mekanis ini cenderung menggunakan artificial intelligence atau AI, atau bahkan bisa dikendalikan secara remote. Untuk yang kedua, kita beranjak ke avatar controlling. Nah, untuk avatar controlling sendiri, setiap karakter ini bersifat 2D. Jadi karakter kita akan muncul di sebelah kiri, di sini, dan nanti akan bergerak ke arah kanan, melawan musuh yang ada di kanan. Biasanya musuh ditempatkan di sebelah kanan. Mereka juga bisa bergerak ke depan dan bisa bertarung dengan kita. Jadi, kalau untuk pasukan musuh, biasanya mereka di-deploy satu-satu gitu. Dan bosnya di belakang gitu. Atau mungkin kalau cuman stage yang full boss, jadi bosnya aja gitu. Kalau karakter kita hanya Rendry sebagai main karakter kita, sebagai player, inilah yang hanya bisa dikontrol sesuka hati. Sedangkan karakter supporting seperti Yumina dan alat tempur maupun pasukan kita tidak bisa kita kendalikan. Tetapi mereka bisa di-drop secara otomatis melalui poin yang ada kita miliki. Jadi ada cooldown-nya gitu. Mereka akan keluar strateginya di situ. Dan untuk ultimate skill mereka, serta plus skill mereka bisa kita kendalikan secara manual. Apabila ada bar ultimate mereka udah penuh, kita bisa melakukan attack menggunakan ultimate, begitu pula last skill. Tapi kalau untuk last skill, kita hanya bisa menggunakan sekali dan karakter tersebut mati pada stage tersebut. Untuk karakter Henry, kita bisa melakukan attack manual menggunakan tombol yang ada pada gadget kita. Ini movement wheel. Dan kita bisa menggerakkannya juga, baik ke belakang, ke depan, atau ke atas, ke bawah. Selama itu masih zona kita. Nah, untuk arena test take-nya sendiri, dalam beberapa menit, seluruh karakter hanya bisa ditempatkan di daerahnya sendiri. Misalnya karakter kita melawan musuh A misalnya. Musuh A hanya bisa mendropkan karakternya di daerah dia. Dan kita juga hanya bisa mendropkan karakter kita. Namun, bila waktu seiring dengan waktu stage berlangsung, lama-kelamaan, semakin lama kita bertarung, maka penguasaan wilayah kita akan semakin luas. Maka kita mulai bisa menempatkan karakter utama kita ke tempat musuh, dan kita bisa mengalahkan bosnya. Seperti itu kurang lebih untuk avatar controlling-nya. Nah, terdapat 4 skill, yaitu basic skill, passive skill menggunakan tombol attack pada layer, untuk karakter utama dan karakter ini otomatis, passive skill yang aktif sendiri, ultimate skill yang harus dipencet tombol ultimate-nya bila mana terlalu penuh. Dan last skill hanya bisa digunakan satu kali, satu HP-nya di bawah 25%. MC kita sebagai leader, karakter juga bisa melakukan defensif untuk karakter utama ya. Mengurangi damage untuk attack-nya. Tapi kita tidak bisa melakukan pergerakan untuk sementara kalau kita melakukan defensif. Kemudian beralih ke entity statistiknya. Untuk entity statistiknya sendiri, setiap karakter, baik supporting karakter maupun main karakter kita, memiliki apa yang disebut skill point. Nah, skill point SP ini bisa didapat kalau kita menyelesaikan suatu stage. Kalau suatu stage sudah selesai, maka kita akan mendapatkan beberapa poin tergantung stage apa yang kita selesaikan dulu. Untuk mengupgrade skill masing-masing skillnya, berikut ini adalah cost-nya gitu. Ada basic skill, passive, ultimate, maupun last skill.
Nah, untuk data-data atau musuh bos dalam game seperti yang disebutkan tadi, ada George Washington merupakan bos UNSA, merupakan expert pengendali ruang, yaitu ini. Ada pula Horus yang merupakan bos BDA, expert yang penguasa matahari. Ini. Ada Stanley Young, merupakan expert sektor Befos, yang merupakan memiliki skill expert penjara pembeku. Yang ini. Serta Yoshitsune Amaterasu yang merupakan bos juga dari East Asia of Light atau IL, yang memiliki kekuatan senjata atau pedang cahaya. Ini. Untuk pasukannya sendiri ada pasukan BNSA, BDA, Befos, maupun IL. Semuanya tidak punya memiliki basic skill expert. Mereka itu tentara biasa yang bisa bertarung seperti layaknya pasukan pada umumnya. Penggambaran karakter mereka yaitu ini. Untuk pasukan UNSA ini. Untuk pasukan BDA ini. Untuk pasukan Befos ini menggunakan mantul salju. Untuk pasukan IL ini yang merupakan ahli bela diri dan berpedang. Kemudian ada juga dari persenjataan mekanis yang rata-rata semua negara punya. Itu seperti drone jet tempur yang memiliki senjata misi atau senapan mesin. Seperti digambarkan seperti ini. Ada robot tank dengan meriam railgun 150 mm yang kita gambarkan seperti ini. Ada kapal tempur utama yang mensupport penyerangan pada umumnya, yang memiliki meriam utama, CWS, dan misil anti udara maupun darat. Ini memiliki senjata seperti machine gun, misil, torpedo, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah internal ekonomi. Untuk pada game ini, item bisa dibeli di shop dengan menggunakan gold. Transaksi dalam game ini seluruhnya menggunakan gold. Gold ini bisa didapat dari setelah kita menyelesaikan level, seperti sama halnya seperti skill point juga bisa kita dapatkan. XP juga bisa didapatkan kita apabila menyelesaikan sebuah level. Dan di shop ini kita bisa menukarkan gold ini dengan apabila ingin menambah skill point bisa ditukarkan. Membeli karakter tambahan di sini yang akan rilis skin karakter, kapal tempur yang lain yang bukan basic, energi karena pada dasarnya ada energi untuk kita melakukan battle per stage-nya dalam sehari. Dan kartu penambah XP. Bila ingin karakternya level lebih tinggi, bosnya level tinggi, maka kita harus lebih cepat menambah XP karakter tentunya. Jadi kita bisa bertransaksikan XP karakter di sini, sehingga karakter kita dapat level yang lebih tinggi. Itu juga bisa secara tidak langsung juga dapat mempermudah permainan kita yang akan datang. Kemudian untuk beli top up game melalui kredit kartu IP lainnya bisa dilakukan di shop dengan ada berbagai pilihan gold yang sesuai kebutuhan player. Dan untuk linear progression yang terakhir, level game ini terbagi menjadi 5 episode intinya. Tiap episodenya terdapat 3 sequence untuk episode 1 dan 2, 4 sequence untuk episode 3, dan 5 sequence untuk episode 4 dan 5 atau yang terakhir. Dan tiap sequence ini terdiri dari 4 sampai 5 substage. Biasanya seperti ini contohnya. Episode 1, sequence 1-1. Jadi ada sekitar 4 atau 5 stage. Jadi 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, sampai 1-5. Dan di akhir tiap episode biasanya ada boss karakter. Boss karakter tuh bisa seperti bos dari tiap sektor, senjata khusus, ataupun esper yang ada tapi di boost gitu kekuatannya. Bila telah selesai menyelesaikan satu episode, maka kita bisa beranjak ke level yang lain. Jadi misalnya selesaikan episode 1 seluruh stage dan sequence-nya, maka kita akan bisa unlock episode yang kedua. Pergerakan
karakter di peta ini hanya, kalau kita membuka maps pada menu, peta itu hanya menunjukkan progres kita. Misalnya stage 1 episode 1 daerah sini, dan episode 2 daerah mana. Kurang lebih seperti itu. Dan akhir game ini, ya, stage ini biasanya menggunakan melawan boss yang cukup kuat untuk menguji ketangkasan player dalam bermain. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.